Logika manusia mungkin mengatakan, kalau kita tengok pendapat-pendapat para filosof orang-orang barat seperti Pythagoras. Saya dulu belajar filsafat ketika di Al-Azhar. Pendapat Pythagoras, Anaximenes, Thales, kemudian Socrates. Mungkin Bapak Ibu yang pernah kuliah mata kuliah filsafat mungkin akrab dengan nama ini. Kemudian bagi mereka ini tidak ada yang namanya kiamat, tidak ada yang namanya hari akhirat. Bagi mereka yang ada adalah setelah dunia ini akan habis, akan binasa, akan ada bumi baru persis seperti bumi sekarang. Ini yang mereka yakini. Kalau dahulu mereka di dunia termasuk orang-orang yang kaya, orang-orang yang terkenal, maka nanti di kehidupan berikutnya juga akan mendapatkan hal yang serupa. Perjalanan manusia terdiri daripada 5 alam kehidupan. Alam yang pertama disebut dengan alam arwah. Di alam arwah ini kita pernah dikumpulkan Allah dalam bentuk roh. Seluruh roh yang sudah diciptakan Allah tanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu kemudian seluruh arwah itu menjawab, bala syahidna, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Nah, menurut ayat ini, maka inilah pertemuan manusia dalam bentuk roh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dari alam arwah ini kita melanjutkan perjalanan ke alam yang kedua, yang disebut dengan alam rahim atau alam kandungan. Alam rahim atau alam kandungan ini semi gaib, karena bisa diteliti, bisa dilihat berdasarkan ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu pengetahuan kedokteran. Maka kemudian terjadilah proses penciptaan manusia, ya. Di umur 120 hari Allah Subhanahu wa ta'ala kembali perintahkan malaikat. Apa kata Allah? Datangi orang ini dan tiupkan ruh yang sudah kami sediakan. Di ruh itu sudah ada, fisik tempat menyatunya ruh, bersemayamnya ruh belum. Maka tempat bersemayamnya ruh ini diciptakanlah melalui proses. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi. Setelah aku selesai ciptakannya, yaitu janin tadi, aku tiupkan ruh ciptaanku. Lalu mereka pun bersujud, artinya mereka tunduk. Nah, yang melakukan ini adalah malaikat peniup ruh. Fayunfakhu fihi malakur ruh. Maka kemudian ditiupkanlah oleh malaikat peniup ruh. Lalu ketika itu dicatatlah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, rezekinya, ajalnya, serta perjalanan hidupnya di dunia ini. Lalu kemudian setelah selesai itu semua, kita pun terlahir ke dunia. Terlahir ke dunia dalam keadaan sudah ada ruh dan sudah ada jasad. Tapi amal belum ada. Karena amal itu diciptakan nanti, dibuat, dilakukan. Ketika lahir, ruh sudah ada, jasad sudah ada. Amal ibadah masih nol. Makanya setiap anak bayi yang belum balik meninggal. Setiap anak bayi, muslim ataupun non-muslim. Bukan hanya orang muslim, setiap anak bayi atau orang yang belum akil balik diambil oleh Allah, maka mereka itu kosong. Belum ada isi. Maksudnya kosong di sini belum ada amal baik, belum ada amal buruk. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Karena Nabi menyebutnya setiap manusia yang terlahir itu fitrah, bersih, suci, tidak memiliki dosa sama sekali dan tidak memiliki pahala sama sekali. Lalu kemudian berjalannya waktu. Ada yang tinggal di lingkungan Pekanbaru, ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di luar negeri, macam-macam. Maka lingkungan inilah yang membentuk. Kalau lingkungannya baik, maka terbentuklah jiwa raganya menjadi jiwa yang baik. Kalau lingkungannya lingkungan yang buruk, maka
terciptalah, terpatri dalam dirinya sesuatu yang bersifat buruk. Dalam hal ini para ulama berbeza pendapat Bapak Ibu terkait penamaan nafs jiwa. Karena setelah manusia itu lahir, ternyata bukan hanya ruh dan jasad saja. Ada unsur yang ketiga namanya jiwa. Dalam hal ini ulama berbeza pendapat tentunya. Tidak satu, ragam pendapat. Nah, saya menyampaikan yang sederhana saja. Dalam diri manusia ada namanya fisik. Inilah yang kita pakai sehari-hari. Fisik ini bersifat materi. Materi sifatnya akan habis, akan binasa, akan mati. Itu materi. Karena setiap segala sesuatu yang ada awalnya, maka akan ada akhirnya. Nah, di antaranya adalah fisik yang Allah berikan kepada kita. Mau tengok buktinya, tengok saja. Dulu gigi lengkap, sekarang sudah mulai pamit satu persatu. Dulu tulang kuat, sekarang sudah mulai melemah. Ini namanya materi. Nah, unsur yang kedua, unsur nafs jiwa. Lalu kemudian jiwa ini kita isi. Jika diisi dengan baik, maka menjadi jiwa yang baik, nafsul mutmainnah. Jika diisi dengan yang buruk, maka dia buruk. Diisi dengan yang baik ataupun yang buruk, itu terpulang kepada lingkungan tadi. Orang yang hidup di lingkungan baik, jiwanya akan baik. Apa contohnya Bapak Ibu? Orang yang jarang atau tak pernah mendengarkan kata-kata kotor, tidak pernah terinstall dalam dirinya, lalu kemudian tiba-tiba dia dengarkan kata-kata itu, maka jiwanya merintih mendengarnya, sakit. Padahal di sisi lain, orang yang terbiasa karena sudah ada terinstall dalam dirinya, biasa-biasa saja. Orang yang tak biasa dibentak, tiba-tiba mendapat bentakan, itu lain. Karena tak pernah terisi demikian. Orang yang tak pernah disakiti, tiba-tiba disakiti, maka berpengaruh kepada kejiwaannya. Nah, jiwa inilah yang dibentuk oleh manusia. Di dalam pengajian, di dalam halaqah komunitas ilmu, di dalam persahabatan dan seterusnya. Jiwa ini yang menentukan. Ketika nanti manusia itu akan meninggal, yang dipanggil itu jiwa tadi, nafs tadi. Ruh, jasad, dan nafs jiwa. Ketika meninggal, akan meninggal, yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa tadi yang dipanggil, bukan rohnya, apalagi jasad. Jasad ini hanya sebagai mediator saja untuk mengumpulkan amal-amal tadi, supaya dapat membawa bekal yang cukup untuk kembali bertemu dengan pencipta tadi. Karena saya katakan di awal kita sudah pernah bertemu dengan dia, maka Allah perintahkan ke dunia, Allah beri fasilitas, Allah beri mata, Allah beri kaki dan semuanya. Lalu kemudian gunakanlah. Maka akal diberi guna untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Sampailah masanya kehidupan dunia berakhir, maka kita kemudian masuk ke alam gaib, alam barzakh, yang sudah kita jelaskan panjang lebar. Nah, orang-orang yang sudah meninggal hari ini, dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berada di alam penantian yang disebut dengan alam barzakh, alam kehidupan antara dunia yang sudah dia lalui dengan alam akhirat yang akan dituju. Lalu kemudian setelah itu akan terjadilah huru-hara, fenomena-fenomena yang disebut dengan al-qiyamah, hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka untuk memahami hari kiamat ini tidak bisa menggunakan data-data ilmiah. Tidak ada data ilmiahnya. Mau dibuktikan secara apapun adanya hari kiamat, akal manusia sudah tertutup. Satu-satunya yang bisa memahami ini adalah iman yang ada di dalam dada kita. Di iman ini menjadi barometer percaya atau tidaknya seseorang dengan hari kiamat atau hari berbangkit. Saya mungkin akan bercerita sedikit dulu Bapak Ibu. Pastikah hari berbangkit itu?
Logika manusia mungkin mengatakan, kalau kita tengok pendapat-pendapat para filosof orang-orang barat seperti Pythagoras. Saya dulu belajar filsafat ketika di Al-Azhar. Pendapat Pythagoras, Anaximenes, Thales, kemudian Socrates. Mungkin Bapak Ibu yang pernah kuliah mata kuliah filsafat mungkin akrab dengan nama ini. Kemudian bagi mereka ini tidak ada yang namanya kiamat, tidak ada yang namanya hari akhirat. Bagi mereka yang ada adalah setelah dunia ini akan habis, akan binasa, akan ada bumi baru persis seperti bumi sekarang. Ini yang mereka yakini. Kalau dahulu mereka di dunia termasuk orang-orang yang kaya, orang-orang yang terkenal, maka nanti di kehidupan berikutnya juga akan mendapatkan hal yang serupa. Ini Allah kisahkan di dalam Al-Quran surat yang ke-18 ayat yang ke-34 sampai 43 tentang keyakinan orang-orang yang apabila saya meninggal nanti, maka saya akan diberikan oleh Allah seperti keadaan saya sekarang. Itu cerita tentang pemilik dua kebun, Ashabul Jannatain. Pemilik dua kebun ini meyakini bahwasanya ketika saya akan mati, dan kalau memang ada hari kiamat, ketika kiamat nanti Allah akan hidupkan saya sama seperti saya hidup sekarang. Kisah itu tentang dua orang yang berniaga. Yang satu namanya Kotorus, yang satu namanya Yahuza. Bukan Sitorus, Kotorus. Ya, salah paham nanti, karena agak antuk tuh Kotorus atau Sitorus Ustaznya. Kotorus. Jadi Kotorus ini Bapak Ibu, si A dan si B, Kotorus ini berniaga fi syarikaini. Lalu kemudian mereka berselisih. Setelah berselisih kemudian dibagilah harta bendanya itu. Yahuza seorang muslim menginfakkan semua hartanya untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Sementara Kotorus dia belikan kebun yang sangat indah, kemudian dia belikan budak-budak sebagai pekerja kebunnya. Kemudian dia lamar wanita cantik yang dijadikan sebagai istrinya. Setelah beberapa tahun kemudian dia pun menjadi kaya raya. Qadarullah, kawannya Yahuda ini hidup jatuh miskin. Karena tadi harta bendanya diinfakkan semuanya di jalan Allah. Pertanyaannya adalah, bolehkah seseorang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah? Kata para ulama, tak boleh. Kalau orang itu tak mampu memanage dirinya, tak mampu dia mengembangkan dirinya. Kalau Abu Bakar Bapak Ibu, orang kan selalu beralasan, Abu Bakar kan menginfakkan semua hartanya Ustaz jalan Allah. Abu Bakar itu Bapak Ibu tujarul zahab, pedagang emas. Kalau dia diberikan harta, kalau dia memberikan semua hartanya di jalan Allah, sebulan kemudian hartanya muncul lagi. Karena dia ini pembisnis ulung, pandai berdagang. Kalau kita tak pandai berdagang, dapat harta warisan diinfakkan semua, jangan. Nanti setelah itu minta-minta di lampu merah. Artinya para ulama pun tidak membolehkan kalau kita ini tak punya skill. Oh, yang penting yakin Ustaz. Kan begitu Pak Ketua. Akan ada Ustaz yang begitu mengatakan, datanglah ke perusahaan Pak Ketua ni. Yang penting yakin bersedekah. Ada yang sedekah motor, ada sedekah mobil. Ya pulang jalan kaki lah. Mana bisa kembali harta itu di situ? Makanya kata para ulama, orang yang tidak punya skill dalam mengembangkan dirinya, tak boleh dia menginfakkan seluruh hartanya. Tapi jangan pula tidak sampai. Tapi kalau seperti Pak Dr. Haji Ahmad, santai aja dia. Kasih 1,5 balik. InsyaAllah. Karena tujarul zahab, pedagang emas. Banyak jemaah kita yang seperti itu. Jadi punya skill dalam berdagang tadi. Nah, kalau punya skill dan kita berani, itu boleh kata para ulama. Nah, apa yang terjadi dengan Yahuza tadi? Yahuza tadi kemudian minta kerja dengan kawannya ke Kotorus. Kotorus mengatakan, saya tak mau dihina, dicacinya. Kemudian dia bawa ke dalam kebunnya. Apa kata dia? Wahai Yahuza, ketahuilah kebun saya ini adalah kebun yang Allah karuniakan kepada saya. Kalau saya mati dan terjadi kiamat,
Allah pasti akan muliakan saya sama seperti sekarang ini. Itulah keyakinan orang-orang terdahulu, kaum Bani Israel. Artinya keyakinan semacam itu, seperti apa dia di dunia sekarang, akan seperti itu juga nanti di dunia lainnya. Tapi mereka tidak menyebutnya hari akhirat. Ini menunjukkan hari kiamat itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Yang kedua, kisah yang sangat populer Bapak Ibu. Kisah tentang Nabi Uzair. Nabi Uzair dari rumahnya datang ke Palestina. Kalau kemudian dia bawa bekal, bawa keledai, dia tataplah Palestina yang sudah luluh lantak itu. Palestina dahulunya pernah dilululantakkan oleh seorang pemimpin yang bernama Nebukadnezar. Luluh lantak ini Palestina. Lalu kemudian dia tambatkan keledainya di sebuah pohon. Dia pun menatap Palestina yang sudah hancur. Dalam hatinya berkata, mungkinkah Allah akan membangkitkan? Mungkinkah Allah akan menghidupkan kembali bumi Palestina yang sudah hancur lebur ini? Allah utus malaikat kepada Nabi Uzair. Lalu Allah tidurkan dia selama 100 tahun. Lalu kemudian Allah bangunkan kembali. Summa ba'atha. Ketika Uzair terbangun, dia tengok bumi Palestina itu sudah terbangun dengan megah. Gedung-gedung sudah tegak. Lalu kemudian malaikat bertanya, kam labista wahai Uzair, berapa lama engkau tidur di sini? Uzair menjawab, labistu yaum au ba'du yaum. Aku tidur di sini 1 hari atau setengah hari saja. Kata malaikat, bal labista mi'ata amin. Engkau sudah tidur di sini selama 100 tahun. Kaget Uzair Bapak Ibu. Masa iya sih saya tidur 100 tahun? Fanzur ila ta'amika. Tengok makananmu. Lam yatasanna. Kata Uzair, coba lihat makanan saya yang saya bawa dari rumah. Enggak berubah sama sekali. Masih tetap utuh. Ini buktinya saya baru datang ke sini tadi pagi, siang saya terbangun dari tidur saya. Lalu kata malaikat, wanzur ilal himarika, lihat keledaimu itu. Keledainya sudah menjadi tulang belulang. Kaifa naksuha lahma, tiba-tiba keledai yang sudah menjadi tulang belulang tadi tiba-tiba merangkai dengan sendiri di mata Uzair. Uzair menyaksikan dengan matanya tulang iga, tulang kepala, tulang punggung, tulang kaki, semuanya merangkai menjadi satu. Lalu kemudian tumbuhlah daging dari sela-sela tulang itu. Perlahan-perlahan tumbuh. Setelah daging itu cukup, kemudian tumbuh kulit. Dengan ajaib, keledai itu berteriak dengan teriakan yang keras, seakan-akan kiamat itu terjadi. Ini kisah yang kedua. Tentang kepastian hari berbangkit. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau logika manusia, tak mungkin. Bagaimana mungkin keledai yang sudah menjadi tulang tiba-tiba merangkai kembali? Kemudian dia berteriak menjadi seekor keledai yang hidup, yang ditunggangi kembali oleh Uzair untuk kembali ke rumahnya setelah 100 tahun yang lalu. Akal bisa menerima ini? Enggak bisa. Tapi apakah kisah ini kisah benaran atau kisah fiksi? Ini kisah benaran. Dari mana kita tahu itu kisah benaran? Al-Quran sendiri yang menceritakan. Lalu bagaimana kita tahu Al-Quran itu kitab suci? Ini panjang ceritanya. Bahwasanya untuk membuktikan Al-Quran itu sebagai kitab suci, Al-Quran tidak satu pun mengandung kesalahan. Inilah yang membuat saya berdebat dengan salah seorang perempuan yang lebih kurang 30 tahun menganut agama suaminya. Sebelumnya Muslim Bapak Ibu. Orang Betawi, jumpa laki-laki di Jakarta, kena cinta itu buta, tak tengok lagi siapa dia. Yang penting menikah, kalau tak menikah stres bu. Di rupanya sebagian perempuan itu kalau sudah cinta dengan laki-laki, tak jadi menikah, bisa bunuh diri. Rupanya laki-laki ini seorang tokoh agama di agama lain. Akhirnya menikah. Dibawa ke Roma, dibawa ke San Catherine, pokoknya dibawa ke tempat-tempat pusat agama milik suaminya. Lebih kurang 30 tahun mendalami agama sang suami. Sementara di agama sang ayah hanya 10 tahun saja. Dipotong masa kanak-kanak. Di umurnya hampir yang
hampir masuki 60 tahun, suami meninggal dan ingin kembali ke Islam. Pertanyaan pertamanya kepada saya, betul tak Al-Quran itu kitab suci? Itu pertanyaan pertama, Pak. Karena mereka tak percaya. Bagaimana cara membuktikannya? Membuktikannya dengan sains dan ilmu pengetahuan. Nah, dibuktikanlah informasi-informasi dalam Al-Quran itu informasi yang valid. Misalnya, bahwasanya rasa sakit itu di kulit. Di akhirat, di neraka, yang diazab fabaddalnahum juludan ghayraha liyazuqul adab. Orang itu akan diganti dengan kulit baru supaya merasakan azab. Ditelitilah, betul tak kulit ini sumber daripada sakit? Rupanya kulit itu sakit sekali. Kalau pohon itu kita kuliti, maka sekeliling dia akan mati. Manusia ini, kalau hampir 50% tidak ada pori-pori, maka manusia itu nggak bisa hidup. Ini menurut ilmu kedokteran. Dan pernah terjadi, ada seorang karyawan Chevron termasuk ke dalam air panas, pusat ke bawah itu terendam. Nah, ketika diangkat, maka kemudian melepuh. Ketika melepuh seperti orang yang kena luka bakar, maka pori-pori tak keluar, tak lama dia bisa hidup. Karena rupanya kulit ini luar biasa, Bapak Ibu. Nah, diteliti oleh para ilmuwan, rupanya kulit ini menjadi sumber yang paling penting bagi kehidupan manusia. Nah, ini bukti yang pertama, Al-Quran sebagai kitab suci. Bukti yang kedua, informasi tentang Fir'aun, informasi tentang api yang hidup di dalam lautan, dan banyak sekali informasi lainnya. Nah, berarti sumber kita dalam memahami perkara gaib itu satu-satunya adalah Al-Quranul Karim. Maka cerita-cerita di Al-Quran itu mengisahkan kepada kita tentang kepastian hari berbangkit. Karena suatu ketika As bin Wa'il datang menemui Rasulullah, "Ya Muhammad," sambil membawa tulang yang menjadi tanah. "Ya Muhammad, ini dulu orang hidup, tulangnya sudah menjadi tanah." Dijatuhkan di depan Rasulullah. Apakah orang semacam ini yang akan dibangkitkan lagi? Tidak masuk akal. Mana mungkin orang bisa dihidupkan kembali? Lalu kemudian turun ayat. Surat yang ke-36. Wadaraballahu mathalau wa nasiya khalqa qala may yuhyil 'izama wa hiya ramim. Ramim itu artinya tulang yang sudah menjadi tanah. Siapa yang menghidupkan tulang yang sudah menjadi tanah ini, ya Muhammad? Dijawab oleh ayat berikutnya. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Nah, artinya Bapak Ibu, kisah-kisah yang kita sampaikan tadi menunjukkan hari kiamat itu pasti akan terjadi. Meskipun belum kita rasakan. Karena hari kiamat itu nanti. Nah, Allah SWT memberikan permisalan-permisalan dalam Al-Quran untuk menambah keyakinan-keyakinan orang-orang yang beriman. Kisah berikutnya, kisah tentang Nabi Hazkiel, Nabi Bani Israel, masih dalam surah Al-Baqarah. Nabi Hazkiel ini, di kampung itu terjadi wabah. Maka kemudian satu kampung itu ingin lari dari wabah tersebut, keluar dari kampung itu. Ketika mereka keluar, ternyata di luar sana sudah ditunggu oleh malaikat maut. Lalu mereka dimatikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah hidupkan kembali dalam keadaan seperti semula. Maka Allah katakan, inilah sebagai bukti sangat mudah bagi kami untuk menghidupkan sesuatu yang sudah pernah mati. Kisah yang keempat. Kisah yang kelima, tentang sapi betina. Al-Baqarah. Kenapa disebut surah Al-Baqarah? Sapi betina. Karena kisahnya ada seseorang yang membunuh pamannya. Pamannya ini orang kaya raya, tidak punya anak. Maka dibawalah oleh pamannya ini, ponakan dia. Dan kalau pamannya ini meninggal, harta warisannya akan jatuh kepada ponakannya itu. Karena ponakannya ini nggak sabar, Bapak Ibu, akhirnya dibunuhlah. Setelah dibunuh, bukan malah dia mengaku. Tak mungkin dia mengaku. Malah menuduh kabilah-kabilah lain. Akhirnya, para petinggi Bani Israel itu mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, kami ada kasus. Apa kasusnya? Terjadi pembunuhan.
Kalau terjadi pembunuhan, sembelih sapi betina, kata Musa. Marah Bani Israel ni Bapak Ibu. Kami minta selesaikan kasus, kenapa sapi betina yang disembelih? Ikut sajalah kata Musa. Dicari sapi betina itu. Akhirnya dapatlah sapi betina yang diinginkan, diambillah bagian ekornya, lalu dipukulkan ke orang yang mati tadi. Padahal sudah mati nih Bapak Ibu. Ketika dipukulkan kepada orang yang mati itu, tiba-tiba orang yang hidup hanya memberitahu siapa pelakunya. Terbangunlah orang yang sudah mati ini, ditunjuklah. Rupanya arah tunjuknya itu mengarah kepada ponakan orang kaya tadi. Nah, tobatnya dengan bunuh diri atau membunuh diri. Nah, kisah ini adalah kisah yang mengisyaratkan kepada kita, mudahkah bagi Allah untuk menghidupkan orang yang mati? Sangat mudah sekali. Dengan berbagai kisah-kisah yang dapat kita petik di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah Allah menceritakan tentang keberadaan hari kiamat. Karena hari kiamat ini, sekali lagi kita katakan, tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah. Perkara-perkara gaib tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah. Di dalam kehidupan kita ini ada namanya ilmiah. Ilmiah itu apa? Sesuatu yang diteliti berdasarkan objek. Ini contohnya. Ini keras nggak? Iya keras. Mau dicoba gigit, tak bisa digigit. Karena ini buktinya keras. Berarti ini betul, ilmiah namanya. Itu disebut dengan ilmiah. Bapak Ibu ingin mencoba, enak tidak? Teh telur kobeng. Ini contoh nih. Contoh nih Pak Bukhari. Mau bukti, mau diilmiahkan, coba datang ke sana. Mau coba, harus datang ke sana. Nasi goreng hang tua, Pak Marjan. Mau coba atau tidak? Kata orang enak. Kalau ilmiah itu tidak bisa kata orang. Nggak boleh berdasarkan keyakinan. Saya harus coba, datang ke sana dicoba. Saya sudah 3 kali mencobanya. Nah, baru disebutkan ilmiah tadi. Tapi kalau keyakinan nggak bisa diilmiahkan. Sakit nggak mati itu Ustaz? Cobalah. Kan nggak bisa Bapak Ibu. Nah, seperti pertanyaan Bapak di minggu yang lalu. Bagaimana, kenapa Allah jadikan kehidupan yang singkat ini 60-70 tahun, sementara kehidupan akhirat itu panjang sekali? Bisa diilmiahkan? Ini nggak bisa diilmiahkan. Makanya di dalam rukun iman itu, iman disebut iman karena percaya. Tapi percayanya kita berdasarkan bukti. Bukan hanya percaya, Bapak harus percaya. Pokoknya percaya saja, benar tak benar harus percaya. Islam juga enggak begitu Bapak Ibu. Islam itu menganjurkan kita untuk percaya berdasarkan keyakinan-keyakinan Al-Quran ataupun hadis. Karena cobalah kita analisa. Satu-satunya yang menjadi pegangan kita terhadap perkara gaib itu, Allah misalnya, Nabi misalnya, malaikat misalnya, takdir misalnya, hari kiamat, hari akhirat. Satu-satunya yang menjadi pedoman kita hanya Al-Quran. Gak ada sumber lain Pak. Karena Al-Quran ini bersifat umum, ada hadis Nabi. Hadis Nabi ini beragam, ada yang sahih, ada yang tak sahih. Makanya saya sebut Al-Quran. Oleh karena itu, kedepannya untuk menjelaskan tentang kiamat ini, tidak lepas daripada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Kalaupun itu ada semacam logika, itu hanya pendekatan-pendekatan saja. Karena Nabi pun menggunakan pendekatan itu. Al-Quran pun menggunakan pendekatan seperti itu. Apa contohnya? Contohnya, di surga itu disebut ada taman. Kan surga itu jannah. Jannah itu artinya taman. Di sana ada air sungai, kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang hijau. Kemudian nanti orang-orang beriman itu akan memetik buah yang di surga. Mereka akan mandi di telaga Kausar, diberikan ini dan itu. Nah, Al-Quran menggambarkan semacam itu bukan berarti yang sesungguhnya seperti yang digambarkan itu. Karena Nabi mengatakan kenikmatan nanti di surga ataupun di alam barzah ataupun di akhirat, mala ainun ra'at, tak pernah dilihat oleh mata.
Tak pernah kita tengok Pak yang sebenarnya itu. Wala uzunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga yang sebenarnya itu. Wala khatara ala qalbil basar, dan tak pernah terlintas di hati manusia yang sebenarnya itu seperti apa. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kisi-kisi. Kita menyebutnya dengan kisi-kisi. Kalau bapa ibu datang ke Masjid Nurul Yakin, Nurul Huda, maka disebutkanlah masuk, nanti kamarnya mandinya sebelah kiri, kamar mandi sebelah kanan, mermernya putih. Bagi orang, oh putih itu apakah seperti putih cat? Enggak tergambar persisnya seperti apa. Tetapi kita sudah mendeskripsikan. Oh nanti begini keadaannya. Masjidnya seperti ini, tepi jalan simpang 3, jalannya begini, pagarnya ini. Deskripsi itulah yang disampaikan oleh Rasulullah ala qadri uqulihim, sesuai dengan kemampuan daya tangkap manusia. Jadi tidak salah kalau ada orang mengilustrasikan dalam surga itu ada sungai, surga itu ada pepohonan, surga itu ada pasar, surga itu ada ini dan itu, di padang mahsyar itu ada telaga, digambarkanlah seperti apa telaganya. Ini namanya deskripsi-deskripsi, pemaparan-pemaparan ala qadri uqulin nas, semampu akal manusia. Maka oleh karena itu, tentang hari kiamat, sekali lagi kita sampaikan, sangat-sangat sulit untuk mengilmiahkan. Kalau ilmiah tadi yang dimaksud adalah membuktikannya secara nyata dalam kehidupan kita. Maka ini tidak akan mungkin bisa tercapai oleh akal manusia. Jadi satu-satunya jalan untuk ke sana dengan cara beriman. Iman kita dikokohkan dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin sebagai muqaddimah menuju pembahasan kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat ini panjang pembahasannya Bapak Ibu. Panjang sekali. Bahkan mungkin lebih kurang 2 tahun kita nanti. Tahun ini, tahun depan baru selesai. Tahun keempat mungkin baru selesai materi kita. Karena pembahasan akhirat itu, pertama di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini banyak rute-rute yang akan kita lalui. Banyak pos-pos pemeriksaan. Di padang mahsyar masih. Kemudian di padang mahsyar itu ada telaga Nabi. Namanya Al-Haud. Bukan Al-Kautsar. Banyak lagi nanti macam-macam manusianya. Ada yang diusir, ada yang diterima, ada yang singgah dan seterusnya. Di padang mahsyar itu ada yaumul hisab. Diperiksa. Ada yang satu orang pemeriksaannya selama 1000 tahun. Ada yang lebih daripada itu. Ada lagi namanya yaumul mizan. Dihitung. Dihitung semua yang dia miliki di dunia akan dihitung satu persatu. Maka yang paling cepat masuk surga orang yang paling miskin. Karena enggak ada yang didata. Orang yang paling lambat masuk surga orang kaya. Tapi bukan berarti lambat itu tidak mulia Bapak Ibu. Kenapa lambat? Karena banyak yang didata. Kebun sawit contohnya. Kemudian ruko contohnya. Mobil. Kan semua didata tuh. Kobeng 5 contohnya nih Pak. Kan didata semua tuh. Manusia aja mendata. Kemudian Siratul Mustaqim. Kemudian Al-A'raf. Kemudian pemberian catatan amal. Ini semua berlaku di alam akhirat. Tidak ada di alam barzakh, apalagi di alam dunia. Maka insya Allah kita akan perlahan nanti menjelaskan perjalanan itu secara mendetail berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis Nabi SAW serta hikmah-hikmahnya kita kaitkan dengan kehidupan di dunia ini. Dan fase-fase atau pos-pos yang kita sebutkan tadi ternyata sudah disiapkan oleh Nabi amalan-amalannya. Bagaimana di padang mahsyar mendapatkan naungan, ini amalannya. Bagaimana nanti hisabnya dipermudah, ini yang dilakukan. Bagaimana mizannya, amalannya ringan tapi berat di timbangan Allah, ini amalannya. Bagaimana ketika meniti sirat tak tergelincir kaki, ini amalannya. Bagaimana mendapat catatan dari tangan kanan, ini amalannya. Bagaimana supaya kita terhindar dari neraka Allah, ini amalannya. Bagaimana kita bisa masuk dalam surga, ini amalannya. Peristiwanya nanti, tapi Nabi Muhammad SAW sudah memberikan rambu-rambu
sudah memberikan amalan-amalan yang dapat kita perbuat di dunia ini. Inilah sebagai mukaddimah untuk menuju pembahasan alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, ada yang bertanya silakan. Ya, tafadhol. Ya, tolong mic-nya. Begini Ustaz. Baik. Di alam di fase yang ketiga, alam dunia. Baik. Tadi Ustaz mengatakan setiap bayi itu fitrah. Ya. Artinya kalau ia meninggal kan masuk surga. Ya. Timbul pertanyaan saya itu ini, bagaimana seorang bayi yang dilahirkan di rahim ibu Kristen? Baik. Kristen. Berarti dia kan belum dibaptis. Betul. Dibaptis itu kan umur 4 tahun. Ya. Apakah bayi dimaksud Kristen, bayi Kristen ini yang bayi yang dilahirkan di rahim juga masuk surga? Baik. Ya. Apakah setiap bayi yang lahir dari agama manapun, sampai pun tidak punya agama, taruhlah begitu Bapak Ibu, orang tuanya nggak punya agama, lalu kemudian mereka meninggal sebelum akil balik, lam yablugh al-hans, belum mencapai akil balik, mereka ini adkhalahul jannata, Allah masukkan ke surga. Masukkan ke surga, Pak. Begitulah kata para ulama, begitulah adilnya Islam. Islam tidak menghukumi seorang kalau belum punya amal. Kita ni kalau nggak ada amal, contoh, ada orang terlahir dari kecil, mohon maaf sekali, keterbelakangan mental, mohon maaf sekali, sampai dia meninggal. Selama dia hidup, mungkin dia mengganggu orang, mungkin dia tak solat, dia pasti tak solat lah. Mungkin dia, mohon maaf sekali, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dalam kacamata kita, apakah mereka yang tidak diberi akal ini berdosa melakukan perbuatan tadi atau tidak? Jawabannya tidak. Karena yang menjadi seseorang itu dikatakan berdosa atau tidak setelah akalnya sempurna. Kalau anak kecil belum sempurna, Pak. Anak kecil sebut akalnya tidak sempurna. Karena mereka ketika membeli, ketika ini itu, maka batasnya itu disebut akil balik. Nah, kapan akil baliknya? Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi. Kalau perempuan ditandai dengan datangnya sesuatu kepada mereka. Ini tandanya. Maka orang gila tadi, mereka tak solat, mohon maaf, sampai misalnya dia membunuh. Apakah mereka berdosa? Tidak. Ini orang gila. Karena akalnya tidak sehat. Jadi kita ini, mengapa kita ini dibebankan syariat? Karena kita punya akal. Kalau kita tak punya akal, kita tidak dibebankan syariat. Karena yang membedakan baik dan buruk itu adalah akal manusia. Yang membedakan ini boleh tidak boleh itu adalah akal kita. Sebenarnya Bapak Ibu, Imam Ibn Taymiyah menyebutkan dalam kitabnya, tidak ada pertentangan antara akal yang salim, akal yang sehat dengan agama yang benar. Pasti akan mengikut. Akal yang lurus itu, kalau kita menyebut mungkin akal sehat, akal yang lurus itu, dia pasti akan ikut kepada agama yang benar. Tapi kalau iman memang tak bisa dipaksakan. Iman itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Bisa jadi ada orang itu secara pemikiran lurus, akalnya benar, dia tahu kebenaran, tapi dia tertutup dari Islam. Itu bisa jadi terjadi. Dahulu paman Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jelas Pak? Jelas ya. Jadi siapa saja anak bayi yang lahir dari rahim siapa saja, sebelum akil balik, maka mereka ini menjadi penghuni surga karena belum memiliki keyakinan. Yang membuat orang itu berubah, fa'abawahu yuhawwidanihi, orang tuanya lah yang membuat dia beragama Yahudi,
wa yunassiranihi, yang memeluk agama Nasrani, wa yumajjisadihi, dan memeluk agama Majusi. Bagaimana Yesus dari baptis? Baptis itu kan mengakui Yesus Kristus Tuhan. Baik. Dilakukan oleh manusia. Tapi baptis apakah dia juga? Tapi dia masih belum ambil balik. Kan baptis itu kan 7 tahun 8 tahun. Baik. Dia juga mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dia. Apakah dia diutus? Iya. Batasnya adalah akil balik tadi. Kalaupun waktu kecil, misalnya umur 5 tahun, umur 10 tahun, tapi belum akil balik, maka tetap dihitung sebagai fitrah. Ahlul fitrah. Kenapa begitu, Pak? Yang pertama dalil tadi. Yang kedua karena akal. Akal ini yang bisa memilah-memilih. Kapan akal orang itu mulai matang? Itu setelah akil balik itu sudah mulai matang. Paling matang lagi ketika berumur 40 tahun. Itulah paling matangnya. Jadi dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, setiap orang, baik itu dibaptis ataupun tidak, di umur sebelum akil balik, maka sesuai hadis Nabi tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu adalah fitrah, suci. Fitrah itu seperti apa yang digambarkan oleh Abu Hurairah? Seperti kertas putih yang belum ada coretnya. Artinya kosong. Nah, kosong. Wallahu a'lam bishawab. Dia yang serupa dengan orang yang kosong ini terlahir dari kecil keterbelakangan. Atau misalnya begini, dari kecil dia sehat sampai umur 15 tahun. Kan sudah akil balik itu kira-kira setahun atau 2 tahun. Perkiraan kita. Setelah itu dia gila. Sampai meninggal. Maka yang dihitung adalah yang 2 tahun itu. Enak enggak Bapak Ibu? Tapi mereka nanti tidak ada amal yang meninggikan. Kalau kita ada pasal yang memberatkan, mungkin masuk neraka. Tapi ada amal yang membantu, mungkin dapat surga tertinggi. Dan sesungguhnya lebih bagus diberikan akal yang sempurna, lalu akal itu digunakan untuk melakukan amal baik. Karena itulah yang jadi pembeda nanti di satu tempat dengan tempat yang lain di dalam surga Allah. Kira-kira begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan nama-nama hari kiamat. Di dalam kitab Imam Al-Qurtubi, nama hari kiamat ini hampir 50 nama. Di dalam kitab Imam Ibnu Katsir, nama hari kiamat ini sekitar 80 nama. Kata para ulama, mengapa penyebutan hari kiamat ini banyak? Menunjukkan pentingnya perkara hari kiamat. 50 Imam Qurtubi, 80 Imam Ibnu Katsir. Maka akan kita jelaskan nama-nama itu beserta maknanya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Yaumuddin, Maliki Yaumiddin. Itu kan nama hari kiamat, Pak. Yaumul Jaza, Idza waqa'atil waqi'ah, Yaumut Talaq, Yaumut Taghabun, Yaum apa lagi, Pak? Yaumul Haq. Jadi nama-nama itu ternyata menunjukkan betapa pentingnya pembahasan tentang hari kiamat. Mudah-mudahan kita dimudahkan jalan kita untuk memahami itu semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup sampai di sini. Kita sambung pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah untuk mendapat keberkahan dari majlis ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi jami'an. Allahumma anzil sakinata wal barakata wassalamata ala hazihil jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.